Oke, selamat malam kakak-kakak semuanya. Salam sehat untuk kita semua ya kakak-kakak. Kita dapat kembali lagi berkumpul di ruang virtual pada malam hari ini untuk membahas refleksi aksi nyata yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu. Ini mudah-mudahan kakak-kakak sudah semua mengumpulkan itu baik dari RPP atau modul dan videonya. Nanti akan kita bahas untuk masing-masing video, nanti kita berkelompok ya kakak-kakak ya, supaya nanti kita dapat melihat refleksinya seperti apa yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Nanti kita ada beberapa sesi kakak-kakak ya yang akan kita laksanakan. Yang pertama nanti kita akan memaparkan apa yang akan kita refleksi. Yang kedua kurang lebih 30 menit, dan 30 menit selanjutnya nanti kakak-kakak bisa berdiskusi tentang video yang kakak-kakak upload, yang kakak-kakak kerjakan pada hari-hari sebelumnya. Nah, sebelum memulai pembelajaran virtual kita kakak-kakak pada malam hari ini, silakan yang bisa memimpin kita berdoa supaya nanti kegiatan kita pada malam hari ini kurang lebih 1,5 jam ini berjalan dengan baik dan lancar. Gimana kalau Kak Mei pimpin kita doa malam hari ini? Suara laptopnya. Kak Tony, ayo Kak Tony. Halo Kak Tony. Sambil dipantau. Bagus Lady. Iya, selamat malam. Ya, Kak. Gimana Kak? Masih di Palangka? Masih baru main bola. Oke, boleh. Bisa bantu Kak pimpin kita berdoa pada malam hari ini supaya kegiatan kita lancar, kurang lebih 1,5 jam ke depannya. Terima kasih Kak Gus Lady. Ya, terima kasih Kakak. Ya. Sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh Kakak Fasil pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Kakak akan kembalikan ke Kakak Fasil. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ledi ya. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini kurang lebih 2 JP atau 1,5 jam ini berjalan dengan baik dan lancar dalam pelaksanaannya. Izin kakak-kakak ya, saya share untuk screen-nya pada malam hari ini. Oke kakak-kakak ya, kita ketemu pada malam hari ini di tanggal 19 November tahun 2024, yang dimana sesi kita adalah merefleksikan aksi nyata yang sudah kita laksanakan pada beberapa waktu yang lalu, yang mana kita akan merefleksikan tentang RPP modul serta video pembelajaran yang sudah kita upload di MS kita. Kurang lebih kemarin pengerjaannya 7-8 hari. Hal serupa juga pernah kita laksanakan kakak-kakak juga. Tetapi dalam pelaksanaan kedua momen tersebut tentunya ada perbedaan yang signifikan. Yang pertama adalah waktu kita membuat RPP, modul, dan video yang sebelumnya
kita belum masuk kepada pertanyaan-pertanyaan. Ada SWOT ya kemarin ya, ada SWOT, ada refleksi NOWAT, dan tentang bagaimana pembelajaran pun ataupun modul serta video tersebut kita lakukan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Oke, kita lanjut ke slide. Oke, sajian kita pada malam hari ini. Nanti kita akan ada pengantar kakak-kakak ya. Terus ada what's, apa yang kita lakukan. Ada know what, show what, dan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang guru PJOK di dalam proses belajar mengajar PJOK yang menyenangkan bagi peserta didiknya. Artinya di sini tidak terlalu memberatkan secara administrasi atau pekerjaan, tapi lebih ke mempermudah kita dalam pembelajaran lebih efektif, efisien, tetapi sangat penting untuk siswa itu belajar dengan menyenangkan. Oke, pengantar yang pertama itu bagaimana kita mengimplementasikan konsep pengetahuan yang diperoleh di program PKG yang dilaksanakan dalam tugas mengajar kakak-kakak di sekolah. Nah, bagaimana kakak-kakak, silakan bisa memberikan tanggapannya pada malam hari ini. Kak Alin bisa memberikan bagaimana nih implementasi konsep pengetahuan yang diperoleh kakak dalam program PKG yang dilaksanakan dengan tugas mengajar kakak-kakak di sekolah. Silakan Kak. Baik Kak, terima kasih. Selamat malam buat teman-teman semua. Kalau saya mengikuti PKG kemarin itu Kak, banyak sekali pengetahuan yang saya dapatkan. Maksudnya kayak misalnya dari segi kita pemanasan aja Kak. Yang awalnya kan kita tuh kayak kaku gitu kan. Enggak kayak enggak berkembang gitu. Misalnya kalau kemarin di PKG kan kayak dibukakan kayak gitu. Kalau pemanasan itu kita bisa lewat kayak permainan, terus kita bisa juga kayak nyetel-nyetel lagu kayak gitu kan Kak, lagu-lagu yang rame kayak gitu. Jadi anak-anak yang awalnya kurang tertarik mengikuti pemanasan, jadi mereka tuh kayak tidak mengikuti pemanasan kayak gitu. Padahal itu tuh kan gerakan pemanasan kayak gitu. Terus pola berpikir juga Kak, pola berpikir kita sebagai guru olahraga. Terus cara kita membuat kayak administrasi kayak gitu kan. Nah, dari situ Kak, banyak juga sih saya ada perubahannya kayak gitu di diri saya ngerasa kayak gitu Kak. Gitu. Oke, seperti di dalam pembelajaran kakak-kakak ya, di pendahuluan itu Iya, Kak Alin ya, yang ada sesuatu yang berbeda ya kakak-kakak ya. Iya, cara ngadapin murid-murid juga kan kayak kemarin itu kan lebih kita sebagai guru olahraga kan lebih banyak menjadi pendamping pembelajaran berorientasi ke lebih banyak ke murid agar pembelajaran olahraga itu bisa berkembang. Kalau misalnya banyak di kitanya kan berarti kitanya yang berkembang, muridnya tidak berkembang, seperti itu Kak. Dan dari satu pembelajaran, misalnya satu permainan, kita bisa mengembangkan menjadi beberapa permainan di permainan olahraga tersebut, begitu Kak. Istilahnya kita serahkan ke murid gitu, maunya gimana. Contohnya kalau misalnya lempar tangkap bola, nah gimana asiknya supaya lempar tangkap ini anak-anaknya menikmati, anak-anaknya
enjoy anak-anaknya, pembelajaran itu bisa tercapai, tapi dengan cara mereka. Kita cuma kasih tahu, "Oh begini," nanti mereka mengembangkan. Nah itu Kak. Betul Kak ya, artinya sering terjadi terlalu banyak sekali instruksi-instruksi yang kita lakukan sebagai guru, tapi kan pada konsep pembelajaran sekarang banyak yang mengharuskan bahwa pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik Kak. Tapi memang kebanyakan kita terlalu mendominasi. Nah kalau kita mendominasi itu secara tidak langsung kita membatasi ya apa namanya pengetahuan, pemikiran dari peserta didik, apalagi di sekolah kalian ini di tingkat sekolah dasar. Ini sebenarnya mereka banyak sekali kreasi-kreasi yang mungkin mereka bisa lakukan. Artinya tidak apa yang kita lakukan ataupun yang kita perintahkan itu yang harus dituruti mereka. Tapi kita memberikan pendapat, apa yuk anak-anak yang kita lakukan, misalnya permainan dengan tangan, misalnya, artinya kan bisa di voli atau di basket, atau permainan dengan lari ataupun kayak apa ya, hitam hijau Kak ya, kucing dengan tikus, seperti itu lebih mengutamakan kepada gerakan kaki. Nah jadi tidak yang, karena sering saya lihat juga waktu di pemanasan itu selalu ada ya stretching, ya hitungan 1x8, 2x8, baik yang bersifat pasif dan aktif. Nah baiknya kita lebih berkreasi lagi, artinya di pembelajaran sekarang ada yang 2 jam pelajaran dan ada 3 jam mata pelajaran, itu juga pasti akan membuat siswa jenuh kalau memang di dalam pembelajaran tersebut tidak kita lakukan kreasi ataupun permainan yang menarik bagi peserta didik kita di sekolah. Apalagi kalau memang kayak di SMP atau SD juga bisa ya. Misalnya kan ada kelas 41, 42, misalnya seperti itu. Nanti kalau mereka akan bisa melihat kita ternyata yang diajarkan oleh Ibu Alin di kelas 41 pembahasannya kok bervariatif kurang lebih seperti itu. Nah ini juga menjadi kerinduan mereka juga kepada guru-guru yang bisa memberikan konsep yang variasi dan baik di dalam pembelajaran PJOK. Kurang lebih gitu ya. Kak. Kayak kemarin itu kan ada kan yang Kakak kirim videonya tuh Kak. Nah setelah stretching saya tapi itu di kelas 6 ya Kak ya. Kebetulan kelas 6 itu ada 2 rombel. Jadi kelas 6 itu setelah stretching saya pemanasannya pakai video itu Kak. Jadi rame gitu merekanya, nggak kerasa. Biasanya kan monoton gitu kan ya, malas-malasan tuh Kak merekanya tuh pemanasan. Padahal kan pemanasan itu penting tuh Kak. Nah saya bawa tuh speaker tuh ke tengah lapangan ngikutin. Jadi kelas 6A sama 6B dihadapin tuh. Rame jadinya Kak. Jadi mereka berkompetisi ya, yang mana yang bagus. Iya, jadi mereka tuh kayak kebetulan kan saya tuh mau ngajak mereka main apa namanya kasti Kak. Nah akhirnya kepotong tuh main kasti. Itu aja bu teman. Ya lebih banyak kayak Karena ini ya. rame kan Kak. Itu kan kalau misal nggak cuma jadi pemanasan, sebenarnya untuk gerak apa lokomotor pun bisa gitu Kak. Ya kan bergerak kan Kak, berpindah tempat kan, nah masuk gitu Kak. Jadi rame aja murid. Apalagi musiknya kan lucu tuh Kak. Iya. Nanti kan kita gali-gali lagi ya Kak Alin ya. Iya, apa yang memang menarik Kak. atau kita buat kayak album gitu ya. Mungkin ini ya untuk sepak bola, untuk bulu tangkis, misalnya nanti kita klasifikasi. Artinya tidak monoton saja di stretching saja, tapi juga ini juga tergantung dari peserta didik yang kita ajarkan. Nah ini tantangan untuk kita, yang mana yang cocok sistem pengajarannya ataupun permainan-permainan yang baik dalam ya bisa katakan mengganti ataupun menambah dari stretching yang sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Oke, makasih Kak Alin ya.
Iya Kak, Oke, sama-sama Kak. oke, kita beralih lagi. Bagaimana nih tanggapan Kak Gus Lady? Ah, tadi kan dari Kak Alin tuh dari tingkat sekolah dasar nih, bagaimana implementasi konsep pengetahuan yang diperoleh di program PKG dilaksanakan dengan tugas mengajar kakak-kakak di sekolah. Gimana tuh implementasinya Kak Gus? Silakan bisa berpendapat. Karena kita merefleksikan hasil kita. Ketika ada kemajuan nih di perbaikan ya di RPP Moodle dan video kita sebelumnya. Kurang lebih seperti itu. Silakan Kak Gus Ledi dari SMA. Apa yang mungkin yang sudah Kakak implementasikan tentang konsep pengetahuan? Ya. Biasanya sebelum PKG seperti ini, setelah mengenal dari PKG kita laksanakan beberapa bulan terakhir ini konsepnya ada yang dirubah atau supaya lebih menarik tentunya. Silakan. Atau perwakilan dari SMA, Kak Mamang atau Kak Tony? Persilakan. Ya, Ya, Kak gimana? Mamang. Gimana, Kak Mamang? Silakan. Ini Mungkin ada pertanyaan, bagaimana implementasi konsep pengetahuan yang diperoleh kakak di dalam program PKG yang sudah dilaksanakan untuk tugas mengajar kakak di sekolah. iya. Mungkin kalau dari ini yang sudah saya lakukan itu ada sedikit seperti kita melakukan asesmen autentik itu, Kak. Oh ya. Nah, itu kita sedikit sudah ada ininya. Jadi seperti kalau di sekolah kami itu permainan softball itu kita modifikasi dengan peralatan kasti. Nah, di situ kita lihat cara anak-anak itu ketika memukul, ketika menangkap juga. Nah, itu kita lakukan apakah pukulannya sudah tepat sasaran atau teknik posisi badannya sudah benar. Nah, seperti itu. Jadi sedikit demi sedikit sudah kita implementasikan lah apa yang sudah. Nah, kalau sebelumnya mungkin kita menilai siswa itu, oh si anak ini bisa mukul udah bagus gitu kan. Oh ya. Tapi ternyata ada tahapan-tahapan yang perlu kita nilai, apakah misalkan dia bisa mukul itu nilainya seperti apa, dia masih kurang seperti apa. Nah, kan seperti itu. Oke, yang penting sudah diimplementasi ya Kak Mamang ya. Ya, sedikit-sedikit sudah kita implementasikan. Hasilnya bagaimana? Positif? Ya, kalau di ini positif. Jadi anak-anak memang mereka melakukan juga secara apa ya, teratur Ya. atau terstruktur lah seperti itu. Oke, oke. Mudah-mudahan nanti ke depannya apalagi kita di sekolah menengah atas ya Kak Mamang ya. Memang harus kita apa ya namanya? Kita buat bagaimana konsep pengetahuan yang memang sesuai dengan perkembangan dengan kompetensi yang memang sudah kita miliki, terus kita poles kembali apa saja yang sudah tersampaikan dalam pelatihan-pelatihan kita sebelumnya supaya nanti pembelajaran ataupun pengetahuan yang akan diperoleh oleh anak-anak kita imbaskan itu juga bisa lebih mudah dipahami, lebih menyenangkan dan lebih interaktif dengan
materi-materi yang kita sampaikan dengan wajah yang baru kakak-kakak. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih ya Kak Mamang ya. Oke, selamat malam Kakak Basran. Kita lanjut kakak-kakak ya di pengantar yang kedua. Nah, tadi kan apakah sudah diimplementasikan? Untuk pertanyaan kedua ini, apakah konsep pengetahuan yang didapat di program PKG ini mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tugas kakak-kakak sebagai guru PJOK di sekolah? Tadi kan sudah kita implementasikan, tapi dalam pelaksanaan itu gimana nih? Apakah ini mempermudah, memperlancar, apakah hasilnya positif ya, yang kita sebagai guru dalam pelaksanaannya? Apakah lebih mudah cara lama saja, atau cara baru ini yang lebih ke arah yang lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, dan menyenangkan bagi peserta didik kita? Silakan kakak-kakak. Ya kakak alami, jadi kita kan refleksi nih pada malam hari ini bagaimana segala sesuatu itu kita sampaikan dengan keadaan yang sebenarnya di sekolah kita. Silakan. Kakak Basran juga boleh, silakan Kak Basran. Iya, terima kasih kakak. Coba untuk ini konsep pengetahuan yang didapat di program PKG, apakah itu mempermudah atau memperlancar pelaksanaan tugas mengajar guru PJOK? Selama ini yang saya rasakan, saya kira sangat amat banyak yang kita dapatkan selama kita, terutama saya, mengikuti program PKG ini. Banyak hal-hal baru, banyak pengalaman baru yang kita dapatkan, baik itu dari teman-teman hebat semua, kakak-kakak hebat semua, maupun dari materi-materi yang telah diberikan dari pihak fasilitator, dan itu sangat bermanfaat untuk kita terapkan dalam menjalankan tugas kita dalam mengajar sehari-hari, dalam menjalankan tugas kita untuk bertatap muka dengan beberapa siswa kita di lapangan. Nah, itu yang saya kira yang saya dapatkan selama ini, selama mengikuti kegiatan program di PKG ini, kakak. Terima kasih, bisa ditambahkan lagi pengalaman-pengalaman yang menariknya mungkin dari kakak Mei, atau mungkin dari kakak Alin, atau kakak Gus Ledi. Silakan kakak lanjutkan pengalaman-pengalamannya. Oke, silakan kakak-kakak. Karena di pertanyaan ini, apakah di program PKG ini mempermudah dan memperlancar pelaksanaan tugas kakak mengajar sebagai guru PJOK sekolah masing-masing? Apa saja tantangannya di situ, kakak? Silakan Kak Gus Ledi. Ya, silakan Kak Tony. Kak Tony, silakan bisa berpendapat. Saya diulang nggak, Kak? Apakah konsep pengetahuan yang didapat di program PKG ini mempermudah dan memperlancar untuk pelaksanaan tugas kakak mengajar di sekolah kakak sebagai guru PJOK? Apa yang kakak rasakan Kalau selama ini? menurut saya, ya kalau menurut saya Kak sangat membantu, terutama di bagian evaluasi atau penilaian, terutama di penilaian otentik. Itu sangat teramat membantu untuk saya. Jadi penilaian itu kan selama ini kan ya tidak tersusun,
ada yang penilaian ya saya anggap tidak terlalu otentik. Dengan adanya PKG ini membuat saya lebih menyusun evaluasi itu dan juga penilaian itu lebih real, nyata dan berpihak kepada peserta didik, Kak. Mungkin itu aja pendapat saya, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tony ya. Karena ada beberapa bagian-bagian yang kita dapatkan di program PKG, termasuk refleksi juga ya Kak ya, terus evaluasi, terus hal-hal yang lain yang memang sering kita lupakan dalam pembelajaran. Oke, ada lagi kakak-kakak yang mau menambahkan untuk pengantar kedua? Kak Mola, gimana Kak Mola? Bisa dipantau? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut yang ke dua ya kakak ya. Kalau memang tidak bisa di ini mic-nya Kak Mei ya, bisa dicatat di di inbox atau di pesan. Ini saya akan bacakan. Oke, untuk pengantar yang ketiga kakak-kakak ya. Bagaimana dampak pada siswa dari implementasi konsep pengetahuan yang diperoleh di program PKG ketika kakak-kakak ini melaksanakan tugas mengajar di sekolah. Tadi kan dari kita tuh, yang pertama tadi kan bagaimana kita konsep pengetahuan ini dilaksanakan tugas, oke sudah. Yang kedua, apakah konsep ini memperlancar, oke sudah memperlancar positif. Nah ini dampaknya kakak-kakak. Bagaimana tuh dampaknya setelah pelaksanaan kita atau konsep baru yang kita bawa ke sekolah di dalam pembelajaran kita tuh, apa yang terjadi dengan peserta didik kita di sekolah? Silakan, Alin. Baik Kak, kalau dampaknya itu sangat positif sekali ya Kak ya. Seperti kayak yang saya sudah ceritakan sama kakak, kayak waktu kakak memberikan video kemarin. Nah itu untuk bagian pemanasan itu siswa tuh sangat senang gitu Kak. Maksudnya yang awalnya mungkin mereka nggak terlalu suka pemanasan ya Kak ya, karena kan monoton gitu kan Kak. Nah ini kan dirubah lagi gayanya, polanya dirubah, jadi mereka tuh kayak bersemangat gitu Kak, senang kayak gitu Kak. Jadi kan itu ada dampak positifnya ke murid Betul. yang awalnya biasa aja, B aja gitu kan, jadi ada euforianya gimana gitu Kak. Oke. Gitu. Ada kemajuan yang lebih baik ya kakak ya. Ya, Dampak yang kemajuan bagus. luar biasa tuh Kak. Dan itu juga kan merubah cara berpikir saya gitu Kak. Oh begini ya, ternyata pemanasan itu tidak cuman harus yang seperti itu aja yang saya pelajarin sebelumnya kan kayak gitu aja dari zaman kita masih Ya. sekolah dulu kayak terus kita kuliah. Pemanasan itu seperti itu Kak, dan itu tidak berubah. Nah, kemarin setelah ngikutin itu kan, oh ternyata begini gitu Kak. Terus kita juga tidak monoton mengajar murid itu, misalnya permainannya begini harus begini, tidak, ternyata kita bisa lemparkan lagi ke murid, enaknya bagaimana, bagusnya bagaimana, enaknya merekanya bagaimana, seperti itu Kak. Jadi kayak ada kolaborasi antara kita tidak memegang wewenang 100% ke mereka, tapi kita lemparkan lagi ke mereka sehingga kegiatan itu berkembang begitu Kak. Dan kita tuh kayak menemukan ternyata bisa ya begini ya, dibikin begini ya permainannya kayak gitu. Jadi kita tuh kayak ada dapat Kak, kayak dapat ide baru gitu Kak. Nah, kayak dapat ide baru, sebuah kegiatan yang mereka pun ngasih masukan ke kita gitu Kak. Oke. Seperti itu Kak. Oke, terima kasih Kak Alin ya. Nah, bisa kita lihat kemarin ya Kak Alin ya waktu di PTM, mungkin di kelompok kita saja yang mungkin sebenarnya ada 3 yang guru SD ya Kak ya. Nah, kebetulan Kak siapa tuh Kak Iyut dan Kak Lita yang mundur ya. Nah, kalau kita lihat di kelompok lain itu kan variatif tuh.
ada dari TK, SLB yang tentunya ini nggak boleh serius nih kalau dalam pengajaran. Terus lagi dikombinasi dengan guru SMP, SMA, dan SMK. Nah, coba kita lihat di situ. Kita bisa adopsi tuh Kak di guru TK atau guru PAUD ya atau guru SLB ini mereka bisa banyak sekali sih permainan-permainan yang saya lihat tuh. Dan mereka ya udah terbiasa Kak ya. Mungkin kalau kita ya Kak Tony apa tuh ya agak malu-malu sih sebenarnya. Nah, ini yang membuat agak apa ya namanya? Ada batasan Kak ya untuk kita bisa mengeksplorasi. Ternyata kalau kita bisa ngadopsi kayak pemanasan, permainan yang dilakukan dari ya tingkat TK ya, SLB ataupun dasar itu bisa Kak sebenarnya. Nah, cuma kita agak tertantang di situ nih, bisa nggak ya, berani nggak ya, malu nggak ya, apalagi mayoritasnya guru-gurunya laki-laki Kak. Nah, ini dia batasan-batasan itu yang memang yang harus bisa. Ternyata itu lebih positif Amin. Kak. Kadang-kadang kita ngajarnya kaku tuh. Betul, Udah, yuk hitung pemanasan 1 kali 8 pasti waktu udah selesai. betul, Masuk ke materi selalu seperti itu bertahun-tahun berganti-ganti materi. Ya seperti Kakak bilang tadi, oh dulu diajarkan kuliah tuh seperti itu. Itu kan sudah betul, betul, Kak. 10-15 tahun yang lain sekarang berbeda. Nah, makanya kemarin itu divariatifkan, digabungkan dari guru-guru yang setiap tingkatan. Supaya nanti kita tahu Betul. nih, oh ternyata permainan di TK seperti itu ya, di SD, di SLB. Bisa nggak diterapkan di SMP, SMA, atau SMK? Nah, itu maksudnya dari ini kemarin. Jadi kebetulan di kelas kita kemarin ini semua kombinasinya sudah ada, cuma ya kebetulan ada 2 kakak-kakak yang memang sakit. Betul. Soalnya lebih lebih menarik sebenarnya. Kalau kami dari SMA, SMK yang memang seperti itu, Kak. Betul, Eee, Kak. heeh. Dan Tapi kalau kita dan mungkin kalau guru SMK tuh kayaknya berpikirannya tuh mhm, muridnya mau nggak ya gitu kan? iya, Kira-kira mau nggak, Nora gengsi nggak gitu kan? Nah Nora itu nggak ya? tantangan kan buat kita, ya bener nggak Kak? Betul. Ternyata pas kita Sebenarnya kalau coba kayak gini nih mhm saya seandainya kayak pola-pola kayak gini ini bisa diterapkan di tingkat universitas kayak misalnya mhm khususnya ya kayak untuk mhm jurusan PJOK gitu kan mhm dari universitas itu kan misalnya mereka udah dibentuk kayak gitu mindsetnya tuh udah dirubah mhm, gitu Kak akhirnya nanti waktu mereka mengajar itu lebih enak kayak gitu Kak betul. tidak kaku seperti itu seandainya kayak gitu. Nah, ya sebagai guru PJOK tuh harus pintar-pintar, Kak. Saya pernah ada Iya, pengalaman juga kemarin di sekolah ya, kan ada PLP 2 ya mahasiswa yang, mengajar itu ada di 2 kelas, itu, sudah dipersiapkan semua H-1, ternyata di hari pelaksanaan itu, "Pak, gimana nih, nggak bisa ngajar hari hujan." Nah, jadi saya ketawa saja, masa hari hujan guru PJOK tidak mengajar? Kan itu konsepnya kan? Bukan seperti itu saya bilang konsepnya. Bedanya itu ya indoor sama outdoor aja, yang ngajar materinya sama. Terus gimana Pak? Waduh, saya bilang, mulai dari nol lagi nih. Saya ingat waktu di perkuliahan ya, waktu diploma atau S1 juga diajarin tuh kita bagaimana kan kondisi ini nggak mungkin cerah terus atau hujan terus. Ya tergantung ya kalau memang di sekolah itu ada LCD atau speaker yang sangat mendukung. Tapi di dalam kelas juga apalagi mungkin siswanya tidak banyak, di standar lah 30 itu bisa kita lakukan. Penuh Pak, artinya kita bisa laksanakan itu berkelompok dan itu bisa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya lihat di mahasiswa-mahasiswa ya Kak ya, karena mindset pemikiran itu ya harus dijelaskan sih sedetail itu. Ini kemarin saya nemukan, hujan nggak ngajar, konsepnya gitu. Karena nggak bisa Pak, karena memang bulu tangkis terus di lapangan, nah konsepnya kayak gitu tuh. Tapi nggak ngerti bagaimana pembelajaran itu dimodifikasi baik alat, ya kayak kemarin kan, aset ya, tentang aset kita kemarin. Apa dong, misalnya sekolahnya banjir, ya nggak bisa dia pakai lapangan. Dia harus di mana? Nah ini yang memang harus kita pikirkan supaya bisa lebih baik lagi lah nanti ke depannya. Lebih seperti itu. Oke, terima kasih Kak Alin ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kita ada refleksi di sini Kak. Ada
refleksi what's matter. Nah, apa yang ada di dalam penjelasan di sini tentunya adalah apa yang sudah kita lakukan di sebelumnya. Yang pertama itu adalah tentang latar belakang. Ini bagaimana pengembangan kompetensi gurunya, pentingnya mutu pengajaran, hidup aktif bergerak di sepanjang hayat, gagasan olahraga pendidikan, dan perpres tentang desain besar olahraga nasional. Nah, lalu kita masuk ke materi PKG PJOK modul yang pertama kayak itu ada 1 sampai 6. Bagaimana yang pertama itu adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri guru dan kelas PJOK. Ada pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan apa saja yang kita punya tuh di dalam sekolah. Kalau saya juga agak miris biasanya Kak ya. Enak sekolah Bapak lengkap, besar, muridnya banyak. Tempat kami muridnya sedikit, fasilitasnya tidak lengkap. Nah itu sering jadi alasan, tapi tidak mau berkembang Kak. Sebenarnya banyak, ternyata Bapak kan seorang atlet. Nah apa yang Bapak tahu atau relasi-relasi itu bisa digunakan seperti itu. Karena gini Kak, saya baru pulang di hari Minggu ya kemarin ya. Saya ceritakan di sini juga karena ini masuk juga dengan pengembangan kompetensi guru ya. Ada satu sekolah di Kalimantan Selatan, kakak-kakak semua ya. Sekolah itu sedang saja, tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, tapi sangat minim dengan prestasi olahraga. Sangat minim, nggak pernah menang lah Kak Alim. Nggak pernah menang sama sekali, terutama di cabang olahraga futsal ya. Ternyata kurang lebih 3 tahun terakhir ini perkembangannya sangat pesat sekali. Dari yang tidak pernah juara bisa lah jadi juara bertahap, juara 3, ada kompetensi lagi jadi juara 2, juara 1. Jadi suatu pertanyaan di salah satu kabupaten ya di Banjarmasin di Kalimantan Selatan, ada apa nih? Ya ujung-ujungnya memikirnya ya wasitnya curang karena menguntungkan dari sekolah tersebut. Ternyata setelah ditelisik, dicari faktanya, penyebabnya kenapa dari sekolah itu bisa menang. Ternyata kalau dipikirkan sekolah itu tidak sanggup duitnya Kak Alin untuk membayar seorang pelatih yang profesional. Nggak bisa, nggak punya duit dia. Mungkin kayak di sekolah Kak Alin lah. Ada siswanya lumayan banyak, tapi duitnya nggak ada. Nah, kurang lebih seperti di SD sih kalau saya tidak salah. Ternyata dicari-cari, ternyata ada seorang pelatih yang melatihnya, tapi nggak bayar. Nah, siapa pelatih yang nggak bayar kan? Nah, seperti kita ketahui, yang mungkin ya lumayan profesional itu rata-rata 1 juta 1 bulan di satu sekolah. Ternyata nggak dibayar Kak Alin. Ternyata pelatih ini orang profesional nih, artinya tetap di sumber daya yang berbasis kekuatan. Ternyata pelatih ini adalah salah satu dari orang tua di sekolah itu. Dia sebagai orang tua merasa bertanggung jawab, lalu dia disampaikan kepada pihak sekolah, oke saya siap melatih karena anak saya ada di sini dan anak saya suka futsal, saya akan latih dengan anak didik yang lainnya. Berlatihlah mereka, berbulan-bulan, ada peningkatan, ganti tahun, dan pada akhirnya mereka menjadi juara umum di kabupaten tersebut. Nah, ini yang sering terlupakan Kak Alin. Jadi ada istilahnya di manajemen pendidikan itu ya, tidak di internal, artinya di guru, di siswa, di kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan yang bisa kita harapkan. Tapi kita sering lupa, dekat sekali malah. Apalagi sebagai wali kelas ya, ada orang tua di situ. Ada orang tua. Tapi memang agak susah ya cari orang tua yang legowo, yang nggak dibayar, yang bisa pemikirannya seperti saya ceritakan tadi. Tapi itu merupakan salah satu aset juga Kak Alin. Dan ini terbukti di salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Dan jadi pertanyaan juga kan, kenapa udah biasa nggak punya duit kok bisa menang gitu kan. Ada aset yang memang bisa kita kembangkan di situ. Dan ini terjadi. Dan ini terbongkar gara-gara saya juga cerita di sekolah kita, mungkin bukan di olahraga ya, bahwa di 6 jurusan di sekolah kita itu ada kuliner, ada desain fashion, ada kecantikan. Yang ngajar itu orang tuanya Kalin. Ya orang tuanya sukses di salon,
ada orang tuanya sukses di kuliner, itu ngajarin tuh yang tidak diketahui dari guru-guru. Tapi ini dia mau berbagi. Di sana dia pernah jadi desain model di luar negeri, dia ngajarin tuh gini step-stepnya. Atau selera pasarnya seperti itu, bisa kali. Tapi itu sangat jarang terjadi. Tapi kalau terjadi ya kayak tadi. Ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di sekolah itu. Nah ini sedikit berbagi kalian ya. Apalagi kita lihat juga potensi dari orang tuanya. Dari dana sekolah kita bisa enggak. Kalau tidak, kalau tadi kan tidak berbayar, ternyata sekolah kita bisa separuh aja bayarnya, kita itu cari solusinya. Artinya komunikasi yang baik dengan pihak pimpinan yang ada di sekolah ataupun stakeholder. Ini sedikit cerita dan ini memang sangat sangat inspiratif sekali sih sebenarnya ya. Karena kalau kita bicara di sekolah ya pastinya dari anak didiknya, dari pesertanya mau berjuang nggak, kalau kalah-kalah terus yang ada yang nggak mau. Ada pelatihnya Pak, gini. Ternyata cari pelatih yang bagus, ternyata anaknya nggak disiplin. Banyak hal sih sebenarnya untuk jadi juara. Nah sedikit cerita di situ. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Ini tentang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah seperti yang sudah kita bahas tadi, bahwa jadikan pembelajaran itu yang efektif, efisien, serta menyenangkan bagi peserta didik. Dan tidak yang tipe komando ya kakak-kakak ya. Lalu ada isu-isu sosial dalam pembelajaran PJOK ini banyak juga terjadi. Terus bagaimana kita cara mengatasinya. Terus ada pengembangan kurikulum PJOK. Cuma sekarang ya di kurikulum PJOK saya nggak tahu kalau di sekolah dasar apakah ada nggak dimuat di olahraga tradisional Kak. Karena kalau di SMA SMK itu hampir nggak ada sih sebenarnya kecuali di ekstrakurikuler kita ya. Jadi mungkin nanti kali Kalau bisa. Kalau di sekolah dasar itu kan sebenarnya nggak ada, cuman kita aja lagi mengembangkannya Kak, mengembangkannya. Ya, jadi kayak kayak misalnya kayak kita nggak punya di kalau misalnya mungkin Kakak tahu aja lah kalau di SD, apalagi kalau SD tempat saya itu kan SD ujung kota Kak ya, fasilitasnya masih minim, nggak semua alat olahraga yang saya punya kayak gitu. Jadi caranya untuk supaya pembelajaran itu bisa jalan, salah satunya saya mix sama pembelajaran alat apa namanya olahraga tradisional nih Kak. Contohnya kayak bakyak, tahu kan bakyak tuh Kak? Nah itu kan itu juga salah satu untuk menambah kreatif siswa gitu Kak. Jadi mereka membuat sekaligus mereka bermain kayak gitu Kak. Terus petuk lele, balogo, seperti itulah Kak. Biasanya saya gabung gitu Kak. Jadi kayak permainan kita di masa kecil gitu Kak. Mereka tuh tahu gitu Kak. Nggak punah kayak gitu. Betul, Nah, salah satu seperti itu Kak. cara apa ya pengembangan gerak juga Kak ya, tapi dengan Iya permainan Kak, betul Kak. tradisional. Betul. Oke, bagus tuh Kak. Kalau di SMA SMK itu mungkin agak jarang ya. Ada sih, cuma kadang-kadang aduh lah materinya nggak ada, misalnya seperti itu. Tapi kita bisa selip juga sih, kadang-kadang juga bisa 1 kali 2 kali pertemuan kita mungkin agak cepat kita pelaksanaannya, ataupun di ulang tahun sekolah ataupun ada jam-jam yang memang kosong ya, bisa dikatakan kosong, itu bisa kita selip hal-hal tentang olahraga tradisional. Itu bagus sekali Kak kali ini ya. Oke, kita lanjut. Ini ada pengembangan perencanaan pengajaran. Nah ini yang penting Kak ya, karena di struktur kurikulum yang baru saya nggak tahu lagi kalau ada dep apalagi lah istilah yang di awal tahun ajaran saya dengar itu ada pengembangan lagi, cuma belum launching. Nah tapi seperti yang sudah kita sampaikan kemarin Kak Alin ya, bahwa PKG PJOK itu akan lanjut lagi Kak. Jadi mudah-mudahan nanti materi kita itu lebih lebih hot lagi, lebih dalam lagi, lebih banyak lagi apa ya namanya, pemikiran atau imajinasi yang ada nanti yang bisa kita implementasikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mudah-mudahan nanti Kak ya, Kak Alin ya. Karena kita kemarin kan ada 8 kabupaten kota, 6-nya belum. Nah, yang 8 aja itu kurang dari 50% kemarin. Dari seluruh guru olahraga yang ada di Kalimantan Tengah. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dengan kabupaten tetangga lah. Kurang lebih seperti itu.
Oke Kak, kita lanjut ke materi PKG yang modul 2. Nah, Kak, ini yang pertama adalah keterampilan mengajar yang efektif, ada strategi mengajar PJOK. Nah, ini penting, ini ada model pendidikan gerak nih ya. Terus model pendidikan kebugaran, model pendidikan olahraga ini kita share kemarin. Bagaimana ya kita juga mengembangkan olahraga tradisional. Nah, ini penting sekali dan asesmen autentik dalam pengajaran PJOK. Nah, ini ada skema, ada organisasi guru, ada motivasi siswa, dan tugas belajar gerak ini ada korelasinya Kak ya, tentang olahraga pendidikan, olahraga prestasi. Nah, kita harus bisa juga membedakan yang mana olahraga pendidikannya, yang mana juga untuk olahraga prestasinya. Ini juga terhubung dari pendidikannya, pelatihan, dan untuk latihan untuk mencapai dari tujuan dari olahraga yang dimasuk ini agak berbeda nih. Pendidikan di sekolah, kalau olahraga prestasi itu kita laksanakan di luar lingkup sekolah ya, kurang lebih seperti itu, yang profesional. Oke, ini tentang refleksi what matters yang sudah kita pelajari. Kita lanjut ke pengajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Oke. Nah, di sini bagaimana pengajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Apakah ini efisien, efektif, menyenangkan, mengesankan, berkonteks, artinya konteksnya itu tidak lari kita dari RPP ataupun modul yang sudah kita laksanakan. Apakah juga pembelajaran itu sangat bermakna, berkualitas, serta punya tujuan Kak, seperti di backward design yang kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Nah, ini akan saya buat breakout room ya kakak-kakak ya. Yang kita berhadir ini ada 7 orang. Nanti kakak-kakak bisa memantau apa saja yang sudah kakak-kakak laksanakan. Oke. Nanti apa yang kita bahas, ini yang ini kakak-kakak ya. Ada beberapa. Nah, di sini. Oke, nanti kakak-kakak bisa analisis. Nanti mungkin ada 2 atau 3 orang ya. Nanti bisa menganalisis. Nah, di sini ada clue-nya. Belajar di situasi gerak, permainan atau olahraga. Nah, bukan tentang gerak, bermain atau bermain permainan ataupun olahraga, tapi benar-benar tentang relasi belajar dengan gerak, learning to move while moving the range, serta guru mencipta gerak untuk belajar ketika memfasilitasi belajar untuk gerak. Nanti kakak-kakak ada 3 ataupun 4 orang, silakan nanti dipilih ya RPP dan modulnya. Nanti kakak-kakak bisa merefleksikan apa yang ada di modul tersebut. Terus kalau dilihat dengan videonya kembali, secara singkat saja Kak ya, 30 menit. Apa yang tercatat di situ kakak-kakak ya? Apakah ternyata pembelajaran ini baik, berpusat kepada peserta didik, menyenangkan baik dari pemanasan ataupun dari itu. Mungkin ada pertanyaan Kak Alin sebelum saya buka breakout room-nya? Aman ya Kak ya? 30 menit ya Kak ya? Nanti setelah didiskusikan, nanti kita presentasi 30 menit ya. Selesai 30 ya Kak ya. Nah, kurang lebih seperti berarti kalau di kita ini kurang lebih terlalu saya hitung Kak ya. Ini 40, 50 berarti 50 menit lagi 30. Oke. 30 menit ya untuk diskusi Kak ya di breakout room. Saya bagikan dulu. Mungkin Kak Alin bisa apa aja sudah ditemukan. Roomnya 2 saja. Oke. Timernya 30 ya Kak ya. Oke. Di sini kalau saya lihat Kak Alin, Kak Basran, Kak Mei. Lalu breakout 2-nya Kak Gusledi, Kak Hartoni, dan Kak Mamang. Oke, saya open room ya kakak-kakak ya. Silakan bisa ke link yang sudah di
Silakan kakak-kakak yang belum masuk ke breakout, Kak Basran, Kak Gus, silakan bisa ini masuk ke link yang sudah dianukan. Diklik aja, Kak. Silakan kalau ada pertanyaan, Kak Basran, Kak Gus Lady, silakan analisis kakak-kakak ya dari video-video ataupun LPP yang kakak-kakak pelajari itu bisa dianalisis ya sesuai dengan instruksi yang tadi. Persilakan. Silakan Kak Basran bisa ini geser ke breakout room.
Oke, kakak-kakak silakan dipersiapkan ya. Nanti kita bergantian untuk presentasinya. Itu 2 menit ya. Nanti apa aja indikator-indikator untuk arahannya seperti yang ada saya kirim di Word tadi. Tapi nanti bisa dicek juga kakak-kakak di LMS-nya. Karena ini juga masing-masing kakak nanti akan mengumpulkan di refleksi. Silakan kakak dipersiapkan dulu ya, Kak Alin. Nanti Kak Mamang ya. Silakan. Cek ke Mamang. Apakah diriku terlempar? Ke Mamang? Yuhu. Oh, kukira punya aku gangguan. Kayak Pak. Refleksi aja dari proses kita itu membuat aksi nyata tuh kayaknya lah. Nanti ku kirim pian presentasinya lah. Langsung ya ke Mamang ya. Nggak bisa aku. Oke, kakak-kakak bagaimana? Sudah siap? Kelompok mana lagi? Mana dulu yang presentasinya? Ayo ke Mamang. Lebih cepat lebih baik. Biar Biar cepat kita nonton nonton. bola kita. Iya. Silakan. Kelompok siapa dulu? Kelompok Kak Alin gimana? Yang kedua, yang pertama silakan. Oke, Kak. Nanti panduan yang refleksinya ya nanti dikerjakan itu sendiri-sendiri satu. Kedua untuk LMS-nya lihat di AN3 aksi nyata Kak ya. Panduannya bisa disebutkan indikator-indikatornya. Tapi kalau memang kurang jelas nanti saya screenshot. Ini Sila- what, so what, no what gitu loh, Kak. Betul. Kalau Nah, oke, Ayo kami aja duluan. Kami duluan, woi. Ayo duluan. dibuka dulu videonya Kak Mei. Oh iya, Kak. Ya. Oke, Kak.
Langsung baca dari Boleh. Mau di screen juga boleh. jelek Kak tulisannya Kak. Oke, silakan Kak Lin. Kak Mei. Selamat malam kakak-kakak. Kami ingin presentasikan hasil diskusi kami. Di sini materi kami tentang bola basket. Yang pertama what dari modul 2.1 sampai 2.5 ya Kak. Yang telah Iya. saya pelajari membuat saya lebih mengerti. Yang pertama, cara melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Dimulai dengan mempertimbangkan gaya mengajar yang akan berpengaruh pada proses pembelajaran itu sendiri. Selain itu, saya juga harus mempertimbangkan tujuan akhir dari suatu pembelajaran dan menyusun langkah-langkah pembelajaran agar siswa senang dan asesmen apa yang harus digunakan. Semua itu menjadi salah satu pertimbangan saya untuk bisa memfasilitasi proses pembelajaran agar siswa menjadi senang. Saya mencoba menggunakan pemanasan yang dipandu dengan permainan sehingga anak lebih tertarik dengan pembelajaran berikutnya. Nah, seperti yang Kak Pasil sampaikan, dimulai dari memodifikasi pemanasan supaya menarik, tidak yang monoton seperti yang kita lakukan bertahun-tahun dari zaman ke zaman, aktif dan pasif saja, tapi pemanasan kita modifikasi dengan adanya game. Kalau kemarin saya materi bola basket, jadi pemanasannya itu saya ganti game gitu Kak, kayak pas kita game pas kita tatap muka kemarin yang pas kita sama Kak Gus Lady yang ngoper bola, yang jalan di bawah, tapi ini kebalikannya bola yang jalan di bawah. Jadi mereka itu kayak kereta api, Kak. Jadi bola yang jalan dilempar ke bawah, yang paling belakang nangkap, maju lagi ke depan berputar terus sampai habis gitu kayak gamenya, Kak. Terus sowatnya saya melakukan proses pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai minat dan bakat siswa. Kemudian saya mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajar. Setelah melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi, saya mengajak siswa untuk melakukan SEM walaupun sepenuhnya belum maksimal. Siswa saya melakukan pertandingan lempar tangkap dengan passing dalam permainan bola basket dan ada 2 kelompok bertanding kemarin Kak. Terus sementara kelompok lain itu ada yang menjadi wasit, ada yang jadi pengawas lapangan, pokoknya dibuat kayak game kemarin itu Kak. Jadi ada satu kelas sih saya coba Kak, walaupun sedikit heboh hiporia karena ada yang nggak mau ganti main, ada yang teriak-teriak. Jadi saya itu nonton aja awalnya kami permainan gini kita jelasin. Jadi mereka semua yang melakukannya Kak. Jadi saya nonton aja. Jadi ada yang jadi wasit, ada yang jadi pengawas, ada yang pemain, ada yang jadi pelatihnya, ada jadi dari pinggir tuh teriak-teriak aja. Yang paling hebohnya ketika pergantian pemain, ada yang nggak mau, ada yang dipanggil pelatihnya nggak dengar-dengar, ada yang wasitnya teriak-teriak nggak itu. Jadi rame sih walaupun belum berjalan maksimal, tapi adalah sudah bayang-bayang sudah dilakukan gitu Kak. Ya, terus what-nya yang saya lakukan secara sekarang seterusnya adalah melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermanfaat dengan mengutamakan pendidikan gerak yang mengacu pada konsep dasar gerak, yaitu konsep tubuh, konsep usaha, konsep ruang, dan konsep keterhubungan dalam permainan. Tadi ada passing, ada shooting juga kemarin banyak sih Kak. Terus peraturan yang dimodifikasi tergantung kondisi kita di lapangan gimana, yang cocok aja, misalnya mau main apa, mau digimanain gitu Kak, sesuai dengan aset yang dimiliki di sekolah kita gitu. Kadang kalau ada bolanya satu ya kita bikin gamenya gimana, atau kalau lagi bolanya banyak kita bikin juga sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan aja Kak. Kemudian merancang langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa, dan melakukan asesmen otentik dan melakukan refleksi pembelajaran yang bermakna. Itu Kak dari kelompok kami. Silahkan Kak Alin kalau ingin ditambahkan.
Ya, cukup Kak Mei. Seperti yang sudah dibahas. Oke, terima kasih kelompok 1 ya, Kak Mei, Kak Alin, dan Kak Basran tadi ya. Silakan kelompok 2, Kak Mamang. Nanti kita simpulkan, Kak Mamang. Yuk Kak Gus Ladi. Kak Mamang. Kak Mamang kah? Betunjul. Nanti pada Kak Mamang tambahlah, aku duluan. Atau aku dulu situ nanti nambah bisa. Aku dulu. Oke. Yuk, Nih aku dulu. ayo. Oke, mohon izin kakak-kakak selamat malam. Langsung aja kakak nih. Silakan. Ya. Dari Watt, dari modul yang kita pelajari, yang telah saya pelajari membuat saya lebih mengerti bagaimana cara melakukan proses pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Dimulai dari saya harus mempertimbangkan gaya mengajar yang tentunya akan berpengaruh di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Selain itu juga saya mempertimbangkan tujuan akhir suatu pembelajaran. Oleh karena itu saya harus memperhatikan tujuan pembelajaran, kemudian menyusun langkah-langkah pembelajaran atau modul ajar agar siswa senang dan tertantang, dan juga membuat asesmen apa yang akan digunakan. Semua itu terjadi pertimbangan agar proses pembelajaran bisa memfasilitasi siswa dan membuat siswa merasa senang dan tertantang. Maka dari itu saya coba menggunakan sebuah permainan yang di sini adalah permainan atletik, yaitu lari jarak pendek dan juga jalan cepat, yang dimodifikasi dengan peraturan yang kita ajarkan kepada anak-anak tentang gerak spesifik, lari, jarak pendek, dan juga jalan cepat, dan juga serta fungsi dari start, terus posisi kaki dan posisi lengan ketika finish. Jadi itu adalah dari yang Watt. Kemudian yang so Watt-nya, saya melakukan proses pembelajaran dengan permainan lari jarak pendek dan juga jalan cepat dengan membentuk kelompok yang berjumlah 5-6 orang per kelompok. Jadi ketika ini pembelajaran membuat kelompok, dalam satu kelompok 5-6 orang yang menjadi lebih antusias dan termotivasi. Jadi anak-anak ini kalau dibentuk kelompok dalam bermain semakin antusias, senang mereka. Sehingga materi gerak spesifik lari, jarak pendek, dan juga jalan cepat akan lebih mengena karena siswa menjadi lebih mengeksplor gerak-gerak tersebut. Selain itu, dengan membuat permainan di mana siswa akan berlomba dengan jarak 50 meter memutari lapangan yang sudah disiapkan dan kembali ke garis finish. Selain itu, dengan permainan ini adanya kerjasama tim untuk menganalisis dan juga memahami gerakan, rasa sportif juga, dan juga saling menyemangati antar teman, dan juga tidak saling menyalahkan jika ada yang kalah. Di dalam pembelajaran ini juga untuk penilaian, kami menggunakan penilaian otentik seperti yang kita pelajari. Jadi bagaimana anak ini ketika praktek, gerak kakinya, posisi badannya, sehingga penilaian lebih nyata sesuai apa yang dilakukan oleh siswa. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk asesmen otentik itu sangat membantu ya. Jadi kita tidak mengira-ngira atau mengarang untuk memberikan penilaian kepada anak-anak. Kemudian yang terakhir, know what. Nah, di sini dalam melaksanakan pembelajaran PJOK yang bermakna dengan mengedepankan pendidikan gerak yang mengacu pada 4 konsep dasar yang pernah kita pelajari, yaitu konsep tubuh,
konsep usaha dan juga konsep ruang, dan yang terakhir adalah konsep keterhubungan melalui permainan atletik serta memanfaatkan aset yang ada yang dimiliki oleh sekolah. Nah, jadi kita memanfaatkan aset yang dimiliki sekolah. Nah, jadi misalkan kita memiliki aset lapangan yang cukup luas, nah, di situ bisa kita gunakan untuk melaksanakan pembelajaran olahraga, yaitu lari dan juga materi lari dan juga jalan cepat. Nah, mungkin itu dari kami, Kak. Mungkin kalau Kak Gus Ledi mau menambahkan, silakan, Kak. Cukup sudah Kak Mamang. Itu hasil diskusi. Iya, ya mungkin itu Kak Tony, Kak Nopri dari kelompok kami. Terima Gimana kasih. Kak Tony, ada tambahan? Oleh. Nah, dari refleksi tadi kakak-kakak ya, ada kelompok 1, Kak Alin, Kak Mei, dan Kak Basran, dan kelompok 2 ada Kak Mamang, Kak Gus Ledi, Kak Tony, dan Kak Mola. Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Nah, menurut kelompok 2, refleksi yang disampaikan dari kelompok 1 tuh silakan tanggapannya. Jadi bentuk pembelajaran di bola basket ya, Kak Mei ya. Iya, Kak. Oke, gimana Kak Gus Ledi? Ya Kakak, dari bentuk yang sudah disampaikan Kak Meme tadi, itu proses pembelajarannya sudah mengarah sesuai dengan apa yang kita pelajari pada saat pertemuan luring pada saat itu, sudah sesuai, sangat bagus apa yang diajarkan. Kemudian pada saat zaman dulu kan pembelajaran PJOK sebelum-sebelumnya kita kenal lebih banyak menerapkan gaya komando. Itu Kak Mei tadi menerapkan berbasis ke anak-anak, pusatnya ke anak-anak di wattnya. Itu sangat sesuai, sudah sangat bagus. Kemudian di aksi nyatanya juga di permainan bola basket, peserta didik dibuat biar gimana keterampilannya untuk memberikan kepada peserta didik melakukan tekniknya dengan baik sudah. Mungkin itu Kakak. Oke, terima kasih Kak Gus Ledi. Atau ada tambahan lagi Kak Mamang atau Kak Tony? Tanggapan dengan refleksi dari kelompok 1. Dipersilakan. Iya, mungkin sedikit. Ini kalau menurut saya sih bagus aja apa yang sudah diinikan oleh kelompok 1. Di situ sudah dijelaskan dari yang watt, so watt, nah bahkan yang terakhir. Kalau menurut saya sudah bagus sih Kak, dari refleksi yang disampaikan oleh kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih Kak Mamang ya, sesuai yang diharapkan dari pelatihan kita selama ini ya, bahwa di pembelajaran itu adalah berpusat kepada peserta didik, artinya peserta didik itu lebih fokus dengan pembelajarannya dan mereka lebih berperan aktif lagi di dalam proses belajar mengajar di mata pelajaran yang kita ampu, yaitu mata pelajaran PJOK. Oke, untuk kelompok 1 ya, terima kasih. Sekarang untuk refleksi yang dilakukan oleh kelompok 2, jadi dibalik ya, berarti kelompok 1 yang mengomentari apa saja yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi. Mungkin ada koreksi ataupun tambahan ataupun ada catatan. Silakan Kak Alin dan Kak Mewati untuk tanggapannya. Halo, silakan Kak Alin. Nah, suaranya Kak Alin. Ya Kak. Ya Kak. Ya. Baik, dari
yang sudah dijelaskan sama Kak Mamang tadi kan tentang konsep dasar gerak ya Kak ya. Ya. Di situ sudah mencakup semuanya ya Kak ya. Ada konsep tubuh, usaha, ruang, konsep keterhubungan, maksudnya menurut saya itu sudah mencakup semuanya Kak. Terus dalam melakukan proses pembelajaran dengan permainan lari itu jarak pendek dan jarak cepat itu jalan cepat itu juga sudah spesifik sekali, dia meruntutkan apa yang harus dilakukan di situ, terus tentang modulnya juga uh, dia juga apa sih namanya menjelaskan dari apa yang harus dia lakukan di awalnya, terus prosesnya bagaimana, terus siswanya merasa senang apa enggak kayak gitu kan tadi ya, kalau nggak salah saya dengar dalam permainan tersebut siswanya kayak mengikuti atau tidak pembelajaran tersebut. Saya pikir apa yang sudah dijelaskan sama Kak Mamang itu udah bagus sekali Kak, keren, Oke, mantap ya. Oke, terima mantap, kasih Kalin. Gimana Kak runtut Mei? sekali. Kak Mei, mungkin ada yang ditambahkan? Ya, cukup, Kak. Cukup Kak, ya berarti sudah jelas sekali ya. Oke, terima kasih kakak-kakak sekalian ya. Baik dari kelompok 1, Kak Mei, Kak Alin, dan di kelompok Kak Mola ya. Dan kelompok 2 ada Kak Mamang, Kak Gusredi, Kak Hartoni ya. Kak Basran ya tadi, kita ada 7 orang di sini. Baik, terima kasih untuk refleksinya tentang modul dan video pembelajaran yang sudah dikumpulkan ya di tugas aksi nyata yang sudah kita kerjakan kurang lebih 1 minggu lebih nih ya, 7-8 hari. Nanti kakak-kakak ya, silakan nanti bisa merefleksi kemarin tadi ya. Nah, tadi kan refleksi di kelompok 1 itu adalah punya yang Kak Mei. Nanti masing-masing kakak-kakak bisa membuat refleksi sesuai dengan panduan yang di PMM. Kalau memang kurang jelas nanti saya akan kirim Kak ya, apa saja yang menjadi pokok-pokok dasar yang perlu menjadi catatan atau penekanan di dalam refleksi yang akan kita kumpulkan di besok hari. Nah, kurang lebih seperti itu kakak-kakak ya. Kalau mungkin ada pertanyaan silakan. Mengingat ini kita di hari Kamis, Jumat, dan Sabtu itu secara berurutan ya kakak-kakak ya. Ada pertemuan kita. Kebetulan di hari Kamis itu ada 3 jam kakak-kakak ya. Nah, berhubung dengan kegiatan ataupun aktivitas yang sedang kita laksanakan, silakan kakak-kakak masukannya apakah kita di sore hari atau di malam hari. Supaya sama-sama jalan nanti Kak ya. Nah, teknisnya seperti apa? Karena pertemuan yang akan kita laksanakan itu tersisa ada 3 di bulan ini dan 2 di bulan Desember. Karena 14 kita sudah closing. Dan kalau di Kamis, Jumat, Sabtu itu ada pertemuan ya. 3 kali, kita langsung ke RTL nanti. Nanti ya di 3 tatap maya tersebut nanti kan kita jelaskan kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih kakak-kakak ya, kemarin sudah mengumpulkan. Dan saya ingatkan kembali kakak-kakak ya, sebelum di hari Sabtu silakan dicek kembali tugas-tugas yang belum selesai di modul 1 dan modul 2. Nah, nanti saya akan informasikan kembali ya. Nanti saya akan chat, saya akan foto masing-masing nanti. Nah, demikian ya kakak-kakak ya. Terima kasih untuk waktunya. Kurang lebih 2 JP. Kalaupun ada pertanyaan silakan kakak-kakak bisa disampaikan. Kak Mei, Kak Alin, Kak Gus, Mamang, Kak Tony. Ada, Kak. Ya, silakan Kak. Jadi video pembelajaran kemarin tuh kan yang koplo RPP-nya tuh basket, Kak. Udah aku buat video basketnya. Terus hari Senin aku mau upload tuh rusak videonya. Jadi aku juga kaget dan panik juga oleh kami P5 kan Kak, jadi nggak ada di lapangan. Jadi akhirnya aku buat kalau aku materiku pakai basket lagi, ngumpulin bolanya lagi banyak dan memakan waktu yang cuma hanya 30 menit, akhirnya aku ganti materi ke lompat jauh, Kak. Terus itu gimana itu, Kak? Yang RPP sudah terlanjur RPP basket tuh. Pakai lompat jauh ya?
Iya, oleh kan pakai yang paling cepat aja, ada yang ada di situ lompat jauh anu Kak, oleh Jadi 30 menit loh, setelahnya harus P5 lagi oleh proyek, mereka praktek bikin briket tuh, jadi nggak bisa aku ngambil jamnya. berarti permasalahannya tidak ada modul lompat jauh gitu ya? Ada sih, maksudnya bisa Kak di-upload lagi kayak gitu yang sudah upload Bisa, bisa, basket. bisa, Kak. Karena belum Oh saya bisa nilai. Kak? Ah, bisa, bisa. Oh, Diupload jadi kembali. Heeh, jadi itu klik di situ lagi gitu, ngupload betul, ulang gitu? betul. Ah, Oh, betul. Nanti muncul yang terakhir. oke Ah, oke nggak oke apa-apa, Kak. nggak apa-apa. Oh iya Oke. iya. Nanti saya tunggu ya, Oke Kak. Pokoknya setelah upload nanti dikabarin saya di Japri aja nanti. Oke. Heeh. oke Gimana oke. Kak Mamang? Aman Kak Mamang? Sukses ya PPG kemarin ya? Ya Kak, sudah saya kirim Kak. Saya pakai video edit itu aja. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Bagus ready, Edit. aman sudah? Sudah saya cek malam ini ya. Sudah, Kakak. Oke, semuanya nanti dikabarin ya. Oh ya, tadi informasinya Kak. Mungkin Kak Tony nih, Kak Mola. Apakah kita masih di setengah 7 atau jam 7 atau di sore? Nanti dikabarin aja ya. Nanti saya chat di grup nanti. Supaya nanti kita bisa kumpul semuanya. Nah, kalau di hari Kamis ini lumayan 3 jam, berarti 45 menit ya, kakak-kakak ya. Agak lumayan tuh. Nanti saya akan share untuk bahan-bahannya. Ada pertanyaan lagi kakak-kakak? Karena kita sudah lewat nih. Hampir 120 menit. Nah, karena lumayan menarik, nanti mungkin kakak-kakak bisa ngerjakan mulai malam ini sampai besok ya. Untuk refleksinya mungkin Kak Mei tadi bisa direvisi kembali untuk pengumpulannya, nggak apa-apa. Nanti di chat aja nanti biar saya cek. Juga banyak juga tugas kakak-kakak yang dikirim belum saya koreksi ya. Karena kemarin hari Kamis itu saya ke Banjarmasin, baliknya hari Minggu. Jadi agak lumayan padat. Oke, ada pertanyaan lagi Kak Alim atau yang lain? Biar kita bisa ini cukupkan pertemuan kita tetap maya pada malam hari ini. Nanti kita ngecek-ngecek tugas lagi dan saya koreksi. Ada Kak Alim? Ada tambahan? Oke, aman ya. Oke, sebelum kita menyudahi pertemuan kita pada malam hari ini, Kak Alim ya, pimpin doa ya, doa penutup ya. Oke, silakan Kak Alim. Nanti setelah penutup nanti kita foto bersama. Oke, Terima kasih. baik. Terima kasih buat Kak Nopri yang sudah mau berbagi pengetahuannya pada hari ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, dan biar apa yang sudah kita dapatkan itu dapat kita terapkan dalam kehidupan kita dan berguna bagi sesama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Alin ya. Ya. Mungkin nanti saya akan informasikan siapa-siapa saja yang tugas mungkin terlewatkan sampai yang modul 1 sama modul 2 baik di aksi nyata juga. Nah, nanti data kita akan ditarik Kak ya. Nah, Oke. nanti oke lah. Oke kakak-kakak yang lain bisa dibuka kameranya, kita sesi foto bersama. Oke, siap kakak-kakak ya. Silakan Kak Gus Ledi, Kak Mamang. Nah, oke, Gus Ledi, silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Refleksi. Berapa nih? 19 November ya. Saya kirim ke kakak ya. Oke, nanti untuk informasi selanjutnya ya nanti saya akan kabarin. Silakan kakak cek dulu mekanisme refleksi ya yang akan dikumpulkan nanti. Cukup 1 lembar aja kak, nggak usah banyak-banyak ya. Tapi ikuti panduan apa yang ditekankan di poin-poin saja. Terima kasih kakak-kakak semuanya ya untuk malam hari ini. Kalau untuk informasi selanjutnya pertemuannya sore atau malam nanti diinformasikan saja di chat grup ya. Tapi untuk sementara masih di jam 7. Tapi nanti biar tidak mengganggu aktivitas.
Oke kakak-kakak ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan malam hari ini di Tetap Maya kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya kita akan saling memberikan informasi ya, pengalaman-pengalaman untuk mendukung di kompetensi kita, pembelajaran kita, terutama di mata pelajaran PJOK ya, supaya ini selalu berlanjut dan berkembang, dan kita bisa membawa dari teman-teman rekan kita, guru PJOK se-Kalimantan Tengah, dan informasi tadi ini akan berlanjut terus, kita sama-sama belajar di sini, tidak ada yang lebih ataupun kurangnya, kita saling memberikan motivasi ya, karena pengalaman itu sangat berharga untuk menjadi batu loncatan untuk kita supaya lebih baik lagi ya. Terima kasih kakak-kakak ya, saya izin yang saya sudahi. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat malam kakak-kakak ya, sampai bertemu lusa lagi. Ingat tugasnya hari ini dan besok bisa di up sampai refleksinya di AN3. Oke, selamat malam kakak-kakak ya, izin saya stop recording dan